Saya berasal dari kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Diplomatika Gizi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan kebiasaan makan dari suku Sikumbang. Suku Sikumbang berasal dari Sumatera Barat. I got something for you if you would. Kali ini kita akan membahas salah satu suku yang berada di Minangkabau, yakni suku Sikumbang yang identik dengan ilmu bela dirinya. Nama Sikumbang berasal dari kata Sikumbang yang berarti harimau kumbang atau harimau berwarna hitam. Menurut sejarahnya, orang-orang suku Sikumbang ini berasal dari keturunan Tanil yang kulitnya hitam, punya keahlian ilmu bela diri silat harimau. Namun, dengan makna lain, kata kumbang juga berarti sejenis serangga atau nama macan tutul atau harimau. Sejak zaman dahulu, si kumbang memang sangat terkenal di Minangkabau. Di Pariangan, suku Sikumbang berperan sebagai hulu balang nagari karena kaum laki-lakinya berjumlah sangat banyak dan ahli bela diri. Yang memimpin suku ini adalah seorang pendekar yang bergelar Tuan Gadang. Tuan Gadang pernah diutus untuk memimpin suku Sikumbang meredakan perselisihan yang terjadi antara masyarakat Batipuah Ateh dan Batipuah Bawah yang disebabkan oleh perbedaan paham Bodi Canyago dengan Koto Piliang. Dan atas keberhasilan meredakan perselisihan ini, Tuan Gadang kembali diberi gelar Harimau Campo Koto Piliang. Di dalam suku Sikumbang terdapat gelar untuk datuk-datuknya, di antaranya Datuk Pamunca Alam Nansati, Datuk Mulia, dan Datuk Malagam, dan masih banyak lainnya. Salah satu tokoh yang berasal dari suku Sikumbang adalah Taufik Kemas. Dia adalah suami dari Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Republik Indonesia. Beliau diberi gelar oleh warga suku Sikumbang di Istana Pagaruyung dengan gelar Datuk Basa Batua. Sifat orang-orang dalam suku Sikumbang cenderung baik dan ramah. Ilmu bela diri yang terkenal di suku Sikumbang ada beberapa macam, di antaranya silik harimau campo, silik kucang siam, silik kambing hutan, dan silik anjang mualim, dan silik usali atau silik tuwo. Yang pertama kita akan membahas silik harimau campo. Dari luha agam disebut macan. Harimau campo juga menyampaikan silik yang asli identik dengan gerakan harimau dari daerah asalnya. Yang kedua, silik kucang siam. Silik ini memiliki ciri khas silik dengan gerakan kucing sebagai hewan peliharaan di rumah untuk mengusir tikus. Gerakan ini sangat lembut dan tenang, tetapi berbahaya jika dilepaskan. Dalam gerakan ini juga ada gerakan yang disebut jatuh kucing, yang berarti jatuh ke bawah seperti kucing. Yang ketiga, silik kambing hutan. Kambing hutan berasal dari Cambai Malabar Utara, mewarisi ilmu oleh Datuk Suri Dirajo. Silik ini dibuat di luha agam di Mapulukota, memakai gerakan kepala dan kaki yang bergerak secara tiba-tiba. Yang keempat, silik anjing mualim. Anjing mualim dikeluarkan dari Hindi Selatan Persia atau Gujarat yang mengembangkan ilmu silik rantau pesisir. Gerakan silik ini berupa gerakan pertahanan dalam bentuk lingkaran. Yang terakhir, silik usali atau silik tuwo. Ilmu gayung milik Datuk Seri Dirajo, dan kombinasi dengan 3 jenis silik tersebut adalah kombinasi silik jenis bervariasi dari pertahanan diri dari tanah basah.
Kebiasaan makan masyarakat Minangkabau mempunyai aturan tata cara makan berorientasi pada senioritas, yaitu mendahulukan orang yang lebih tua dan akan diikuti oleh orang yang lebih muda. Wadah makanan adalah menggunakan cambung sebagai tempat nasi, piring kecil untuk tempat yang tidak berkuah, dan mangkok untuk tempat yang berkuah. Semua makanan tersebut diberi sendok dan tidak dipindah-pindahkan dari piring ke piring lainnya. Hal ini diyakini oleh masyarakat akan mempercepat pembusukan makanan. Mengambil makanan dengan tangan dianggap suatu ketidaksopanan. Oleh karena itu, semua piring diberi mangkok dan diberi sendok. Dalam mengambil makanan adalah dengan cara dari pinggir ke tengah, bukan sebaliknya, dengan tujuan supaya piring tidak kotor dan kurang indah dipandang mata. Secara tradisional, suku Sikumbang makan dengan cara bersilah bagi laki-laki dan bersimpuh bagi perempuan. Sewaktu makan, piring tempat nasi tidak harus terletak di tikar. Mengangkat piring dengan sebelah tangan dianggap suatu ketidaksopanan. Walaupun pada masyarakat Minangkabau lainnya, tindakan tersebut tidak dianggap suatu ketidaksopanan. Apabila telah selesai makan, tetapi yang lain belum selesai makan, dilarang mencuci tangan terlebih dahulu, karena hal ini akan membuat orang yang masih makan merasa malu dan merasa makanannya terlalu banyak. Jika makanan di piring tinggal sedikit, maka biasakan meletak makanan sehingga bisa melakukan kebersamaan yang lainnya. Pola makan suku Sikumbang. Pola makan Sikumbang secara umum adalah 3 kali sehari, yaitu pagi, makan siang, dan makan malam. Menu pagi sedikit dibandingkan dengan siang dan malam. Minuman teh manis, kopi, teh telur, dan kopi susu biasanya dikonsumsi pada pagi hari, ditemani dengan pisang goreng, kue serabi, atau cemilan lainnya. Oleh karena itu, pada minuman dan cemilan tersebut, konsumsi nasi pada waktu pagi, sedikit waktu siang, dan malam lebih banyak dikarenakan banyak menguras aktivitas pada saat bekerja. Masyarakat Minangkabau tidak bisa hidup atau makan tanpa cabai, dikarenakan di daerah Sumatera Barat banyak kawasan pergunungan dan bukit-bukit. Oleh karena itu, cocok untuk menanam cabai sebagai salah satu cara untuk menaikkan suhu badan, dikarenakan di pergunungan dan pantai itu dingin. Selain itu juga, cabai sebagai salah satu rempah yang bisa membuat pengawetan makanan. Oleh karena itu, banyak sekali makanan khas Padang yang terbuat dari cabai. Contoh seperti dendeng, gulai ayam, gulai daging, dan sambal lainnya. Yang keempat yaitu masyarakat Minangkabau anti dengan beras pulen. Karena menurut orang Sumatera, beras pulen seperti bubur. Beras yang disukai oleh masyarakat Minangkabau adalah beras yang berderai. Masyarakat Minangkabau sangat suka dengan beras itu sehingga membuat lagu yang berjudul Bare Solo. Yang kelima yaitu daging sapi. Masyarakat Minangkabau sangat banyak menggunakan daging sapi pada pengolahan makanan tradisionalnya, seperti kalio daging, rendang daging, dendeng, dan lain sebagainya.
Baiklah, video ini diambil dari YouTube Kalilo Queens dan Dapur Plus Plus. Baiklah, sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.